Kita masuk pada season kedua, yakni teknik penyajian naskah atau ceramah kita. Ini akan dipandu oleh narasumber kedua kita, yakni Bapak Ustadz Azhar. Beliau sudah banyak pengalaman dalam hal bagaimana menyampaikan ceramah yang berkualitas dan berbobot, dan mungkin kita bisa sering sifatnya Ustadz coaching bagaimana pengalaman dan bagaimana menghadapi berbagai macam audiens yang berbeda-beda. Baik, kepada Pak Ustadz, pada narasumber kita yang kedua Pak Azhar, kita persilahkan. Kita berikan apakah nanti ini waktunya teori dulu atau langsung diskusi. Kita serahkan kepada Pak Azhar. Pada Bapak kita persilahkan. Subuh indah si burung balam, terbang ke atap turun ke perigi. Saya wali ucapan salam yang tidak menjawab istrinya kawin lagi. Bukan bapaknya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabnya ikhlas apa takut? Baik, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ketua YMBU, Ustaz Dr. Haji Zulkifli Syagin MPD, juga seluruh perangkat dari Majelis Pengurus Yayasan Mubaligh Bina Umat, khusus untuk kita di Kecamatan Bandau ini, gaungnya udah sampai ke Inhil loh, ke Tembilahan, udah sampai gaungnya ini. Tinggal kita hanya berbenah, ya. Berarti kita melampaui itu provinsi, Pekanbaru kita lewati sampai sudah ke Tembilahan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tidak mengulang ini karena saya dibebankan pada teknik penyajian yang tidak jauh dari didaktik metodik penulisannya. Saya hanya khusus bagaimana penyajian. Kalau dalam teknik penyajian yang berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, ketika saya ikut pada tahun 85 lomba pidato tingkat kabupaten di Deli Serdang, saya juara 1. Pada waktu itu ada 3 dalam teknik penyampaian. Bapak dan Ibu bisa disonding nanti dengan yang narasumber kita yang pertama. Yang pertama, teknik penyajian itu muqaddimah. Yang kedua, khulasah. Yang ketiga, natijah. Sebenarnya bahasa itu juga ya, muqaddimah, pendahuluan, isi, kesimpulan, sama aja. Cuma ketika dalam penyajian, kata-kata muqaddimah itu bisa diperluas, bisa dipersingkat. Kita urai dulu pertama muqaddimah. Kalau dalam teknik penulisan, maka ada kata-kata dalam bentuk question, pertanyaan. Tapi kalimat muqaddimah dalam kita menyajikan tidak selamanya dalam bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena dia harus menarik audien. Apabila kita urai dalam bentuk pertanyaan, maka kultum 7 menit bisa itu tak sampai isi, hanya mengurai inilah judul yang saya bahas. Ya. Maka dalam teknik penyajian di muqaddimah itu singkat sekali tapi menarik nalar. Contoh, saya kemarin diundang oleh Mendil Tripatra dari Jakarta dengan kapasitas karyawannya 1.500 itu, dari Jambi sampai Riau itu ya. Ya. Karena waktu terbatas,
kita tetap juga namanya pendahuluan ada, tapi dalam istilah penyampaian kita muqaddimah, dan itu saya gunakan pertanyaan karena yang kita sampaikan ada relevansinya dengan materi yang diminta. Contoh, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Situ ada orang Kristen juga, ada orang Hindu juga, tapi saya pakai kalimah Allah biar dia tahu bahwa al-Islamu yu'la, ya, ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang merendahkan selain, tidak ada yang lebih tinggi agama selain Islam. Apa yang saya tanya? Tapi harus menarik. Kebetulan waktu itu direkturnya ada, dicontoh sikit ya. Namanya Heru Nugroho, main direktur PT Tripatra Engineering di Jakarta. Dia turun. Saya langsung panggil Pak Heru. Saya tak sebut Bapak dengan titel yang begitu panjang. Bapak pilih mana? Istri yang pandai cari duit dengan istri yang tak pandai cari duit. Kalau itu pertanyaan ketika saya di Hotel Surya kemarin, pertanyaan itu saya pindahkan ke Bapak dan Ibu hari ini. Kira-kira yang Bapak dulu suami, suka yang mana? Istri pandai cari duit dengan istri yang tak pandai cari duit. Saya mainkan logika dulu, tapi ini dalam teknik penyajian, ini udah masuk muqaddimah. Ditarik dulu, orang nggak ada mau cerita-cerita, mau tengok HP lagi nih, sehingga dia tersedot dia dengan kalimat ini. Ada yang paham, dia senyum, tapi ada yang tidak paham, memang renyet. Waktunya singkat. Sekarang saya tanya, Bapak lalu, Ustaz, mau pilih istri yang pandai cari duit atau dengan istri yang tak pandai cari duit? Oke, serius. Kalau ibu lah, ibu suka menjadi istri yang pandai cari duit dengan istri yang pandai cari duit. Istri yang pandai cari duit. Kayaknya sepakat ini. Selain Pak Kander, ini kayaknya sepakat ini. Istri yang pandai cari duit. Tapi kalau ditanya, sebenarnya jawabannya bahaya nih. Kalau istri yang pandai cari duit, di mana suami menyimpan duit, di bawah tilam, istri pandai nyari. Dan kemana saya akan sampaikan ini? Judulnya cuma keselamatan. Mau selamat diri, maka selamat itu ada tiga. Ada selamat badan, ada selamat batin, ada selamat dompet. Kan sederhana kan? Tapi ada kait ini ketiga nih gitu. Nah, dalam teknik penyajiannya bisa dalam bentuk pertanyaan, maka yang paling diutamakan dalam muqaddimah penyajian ini diction, bahasa Inggrisnya artinya pilihan kata. Dalam teknik penulisan kita harus punya data. Jangan sampai yang kita sampaikan begitu kita turun jamaah bertanya, Ustaz dapat sumbernya dari mana? Awas nih, bisa nanti mengada-ngada atau dapat gelar MM, bukan MPD, MM, memandai-mandai. Jangan. Jadi dalam hal muqaddimah ini, Pak Ibu, harus dalam kata-kata yang bisa, yang menginginkan materi itu, kemudian penyajiannya menarik. Bisa dalam ungkapan, bisa dalam bentuk pertanyaan yang kita tarik itu logika pemikiran audien. Itu kalau dia ngerti itu dengan menggelitik-gelitik itu akal audien, dia bertepuk nih. Heboh dia. Begitu heboh, pertama kita berhasil menarik panggung. Kita bisa menguasai panggung. Ibu, Bapak, apa gunanya kita ini kadang-kadang tegak, kadang-kadang jalan. Di saat kita sudut begini, maka yang kita akan lihat lurus ini, yang ini nggak nampak.
Ngerti tak? Itu yang digunakan oleh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Sistem menarik panggung diagonal namanya. Jadi itu teknik pertama tuh dengan kalimat-kalimat menggeliat. Saya seperti ini. Kalau tadi kan saya duduk lurus nih, yang dengar serius begini, tapi ketika saya begini, bapak yang di sini ini, mak, aku kena tengok nih. Paham ya? Itu sekedar teknik namanya gustur, bukan gusdur, gestur. Apa namanya? Berdiri dengan body language atau bahasa tubuh. Enggak mau kita ini, ayo Pak, enggak kita sedek, saya cuma berdiri begini aja, tapi yang ini nampak. Kalau tadi saya duduk di sini, cuma yang depan aja, tapi ketika saya berdiri begini, main-main begini, berarti yang sini kena, ujung sana, samping, betul. Itu namanya menarik panggung, itu kita kuasai. Baik. Balik lagi di muqaddimah itu dalam penyajiannya benar, yang saya cuma hanya melanjutkan. Harus punya data. Enggak punya data, awas. Apa kata Imam Syafi'i? Berbicara di tengah umat apabila tak punya bekal, maka bukan dapat hormat, tapi di penghujung akan menerima laknat. Kata siapa? Imam Syafi'i. Buka nanti di Muqaddimah Al-Um. Bahaya tuh. Harus berbekal. Nah, maka tadi kita harus punya data. Data kita postulat Al-Quran ada. Cuma kadang-kadang kelemahan kita menyajikan di materi bulan Ramadan dari mulai pertama malam ke-29 itu terus materinya. Ini jadi masalah, nggak boleh. Kita harus keluar daripada itu. Ikuti loh. Orang menyusun itu berat. Kita harus menghargai itu. Kenapa? Karena ada ultimate goal ketika materi itu disusun. Nah, ini ambil pengalaman ketika saya memandu di tahun 98 Mubaligh itu yang ada di PT Jersindo Minang Plantation Pasaman Barat. Karena ada target. Judul ini malam 1, malam 2 itu udah punya target itu. Sasaran 10 malam pertama ini deh. Sasaran 10 malam kedua ini. Sasaran 10 malam ketiga, ujung-ujungnya berakhir Ramadan cinta nggak dia dengan Allah? Berakhir Ramadan cinta nggak dia dengan masjid? Berakhir Ramadan cinta nggak dia dengan Allah lewat dia mendawamkan puasa sunat? Ada ultimate goalnya, ada capaian akhir. Apabila kita tidak melampaui itu, apa mau perasaan yang kita kuasai, nanti nggak sampai ini. Jangan-jangan nanti kita melanggar daripada surah As-Saff. Kita banyak menyampaikan tapi sendiri kita tak buat. Oh, kaburu maqtan indallah tuh. Berapa banyak kita suruh orang puasa, kita nggak puasa. Kita suruh orang salat tahajud, kita nggak salat tahajud. Modom, lalo, nggak mau dia. Oke? Satu, kalau dalam teknik penyajian namanya muqaddimah. Bisa diperluas, bisa dipersingkat. Oke, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk ungkapan yang kita kutip di dalam satu fenomena atau teoritis, tetapi bahasa kita sampaikan jangan lagi bahasa buku, tapi bahasa khatibun nas ada qadri uqulihim. Sampaikan sajian itu sesuai dengan kadar akal audiennya. Berhasil kita tuh. Takbir. Ya, oke. Karena kita 7 menit atau 12 menit, 13 menit menjelang sholat tarawih, Ustaz ya, Pak kan? Ya, 16 menit, 13 menit terserah. Yang jelas itu tadi di muqaddimah dalam teknik penyajian. Saya tidak menguraikan teknik penulisan, tapi nggak jauh-jauh daripada itu. Sama dia. Di sini akan nampak kemahiran, kelihayan, kemauan kita dan kegigihan kita menghilangkan daripada sifat gugup.
Karena apabila sehebat apapun bekal yang kita bawa, apabila gugup ini menjadi penyakit yang tak bisa kita hilangkan, mengawali materi kita, jangankan untuk isi, ya, di muqaddimah aja kita udah jiper. Kenapa? Karena gugup kita, grogi kita nggak bisa kita hilangin. Itu dulu kita hilangin. Prosesnya apa? Pembiasaan. Di mana pembiasaannya? Di mana kita duduk harus kata-kata, tidak lagi dengan kata-kata gurau, tidak lagi dengan kata-kata main-main, tidak lagi kata-kata sepele dan meremehkan, tapi di mana kita duduk, di situ ungkapan kata kita mengandung albir, kebaikan. Yang kedua, ad-dur, mengandung kata-kata mutiara. Mutiara apa? Mutiara hidup. Biasakanlah itu. Tidak semuanya kita dalam bentuk formal kita bergurau. Akhirnya orang itu merendahkan kita. Jangan. Ada kalanya kita bergurau, ada kalanya kita humor, ada kalanya kita serius. Tidak selamanya kita serius, tidak selamanya juga kita bergurau terus. Tapi tempatkanlah itu sesuai dengan porsinya, momennya. Oke? Jadi di dalam kalimat singkat di muqaddimah bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk uraian singkat yang bisa menggelitik audien. Ibu bapak berhasil ketika ceramah di panggung itu nanti tidak sama ceramah di dalam ruang tertutup, katakanlah di masjid. Di lapangan ketika berbeda itu nanti tempatnya, itu groginya akan muncul. Yang kedua, tidak sama ketika kita ceramah di depan orang tua dengan kita ceramah ngasih kultum 7 menit di tengah audiennya anak-anak PAUD, anak-anak TK. Di depan orang tua di masjid orang terbahak-bahak, gelak, ketawa, tertarik dengan kita. Tapi tidak sama ketika audien pendengar kita adalah anak-anak PAUD, anak-anak RA, anak-anak TK, anak-anak SD. Tidak sama. Jadi ukurannya, kalau bisa kita ceramah menarik di tengah anak TK, maka nanti di masjid, di tengah orang tua atau di lapangan, kita juga akan laku. Ini masalah jualan ini. Marketingnya ya. Oh, subhanallah. Jam terbang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oke. Diction. Pilihan kata. Nanti bisa kita contohin di muqaddimah tadi ini. Di muqaddimah syukur pada Allah bla 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 bla, salawat bla 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 bla. Sekarang kalau kita gunakan diction, bisa kata-kata singkat. Setinggi puja, sedalam syukur. Yuk kita persembahkan ke Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salawat yang kita lapaskan setiap dalam solat. Rindu kita dengan umur sekian puluh tahun ini. Semoga dengan salawat Allah izinkan kita berziarah ke makam Rasulnya. Pernah dengar kalimat ini tak? Salawat singkat dia tapi menggugah orang. Kalau nanti kita masih syukur aja dengan salawat, itu udah bisa makan waktu 5 menit. Isi tak sampai. Oke, dah kita bahasin, kita batasi sekedar kalimat ya. Timing dalam teknik penyajian ya itu menggunakan muqaddimah. Tapi kalau dia khutbah, muqaddimahnya ada rukun. Kelemahan para khatib, rukun khutbahnya tak sampai kalimah hamdalah benar. Yang kedua salawat. Contoh nih, Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim. Benar apa salah? Benar apa salah? Di mana salahnya? Oke, baik. Yang lain, yang pakar-pakar nahwu nih. Ayo.
yang alumni dari Mesir, LC, Ustaz Arnel Petroluis LC, Haji. Ayo, kenapa di situ? Salah apa benar? Salah. Di mana salahnya? Ini. Ayo. Paling tidak kita di sini bisa mengingatkan kepada yang lain. Ayo. Ini rukun nih. Mana salahnya? Tidak sah. Di mana tidak sahnya? Tapi ala hadzal nabiyil karim. Ya, Nabi Karim itu banyak. Ada 25 yang wajib. Jadi di situ harus dilapaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Berarti antara Ustaz Arnel dengan Pak Ahmad bagus ya. Jadi kalau bahasa nahunya, ketika di rukun khutbah sholawat, maka Muhammadnya bukan nakirah, tapi Muhammad yang dimaksud adalah ma'rifah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu dia berarti tidak hadzal nabiyil karim, itu nabinya masih nakirah. Memang dimuliakan Allah dia Nabi Muhammad, tapi masih ada di situ samar. Apa buktinya? Dalam solat tidak disebut Muhammad, setelah itu siapa? Ibrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali. Yang disandingkan ketika solat dalam solawat kita setelah Muhammad, Ibrahim. Itu Nabil Karim juga. Makanya pada saat solawat kita rukun khutbah, langsung saja Muhammad yang ma'rifah. Jelas? Dan pakai hadzal Nabil Karim, nanti ada orang yang pakar naku, orang-orang tua-tua dia, itu bisa negur. Khata! Katanya. Itu pernah kejadian tuh di Masjid Raya Medan. Menggigil itu yang khotib tadi. Yang ini bisa 5 bahasa. Masuk bahasa India, pakar daripada nahu di Medan. Ketua Majelis Fatwa MUI Sumatera Utara. Anggota wakil daripada Prof. Dr. Haji Abdullah Shah MA. Beliau sholat di situ, Masjid Raya. Ala hadzal Nabil Karim khata. Tahu khata? Salah. Bahasa Arab tuh. Suruhnya ulang tuh. Allahumma shalli ala hadzal nabi khata katanya. Bingung itu yang khatib. Diam dia baru baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lapaskan baru ikut. Begitu. Oke ya, itu muqaddimah. Dah. Yang kedua dalam teknik penyajian namanya khulasah, isi. Padahal itu juga kan. Khulasah, isi. Yang di sini di dalam teknik penyajian dia tidak cerita tentang masalah bab. Nah, ada yang khulasah ini dia mengejar dari materi di awal. Ketika disinggung tadi pertanyaan, ibu bapak suka punya istri yang pandai cari duit dengan istri yang tak pandai cari duit. Di khulasahnya ceritanya itu. Ngerti tak? Jadi nggak cerita dia tentang, tapi menukik ke situ. Jadi lagi-lagi bapak dan ibu di dalam ini tengok dulu mata audien. Mata audien. Kalau matanya mulai ngantuk, awal-awal kita nyampaikan harus ada penyegaran. Balik lagi ke postulat istilahnya, ungkapan kebenaran. Lewat apa? Al-Quran, hadis. Paling tidak, ayo kita selawat. Itu memancing audien supaya nggak main-main, anak nggak ribut-ribut. Selawat kita. Ayo salawat. Salatullah salamullah. Enggak bisa salawat suaranya bagus Ustaz, mainkan pantun. Mainkan pantun.
Sungguh indah burung pelatuk inggap terang ke pohon belimbing. Kalau saya ceramah mesti ada yang dengar matanya mengantuk, saya doakan bibirnya sumbing. Selesai. Allah maaf, balik segar dia lagi. Itu cuma teknik aja. Teknik aja. Dan dia tidak masuk di dalam itu materi, enggak. Tapi itu perlu ada kelihayan. Mulai blank matanya. Sebenarnya lah, ada yang nggak puasa, lapar dia nih. Jangan lama-lama Ustaz ceramah, ayo nanti. Apalagi kopi nggak terhidang. Kopi ini cuma hanya di sep pertama aja. Itu pun Pak Samsul Hadi yang belakang tak ada pegang kopi dah. Berarti dia peserta the best of the best. Oke ya, khulasah. Itu masuk dari isi dan uraiannya itu. Tapi uraian ini tidak melenceng dari uraian yang dipaparkan di muqaddimah. Yuk, sekarang saya masuk nih, kita contoh kecil urgensi wudu. Kalau tadi urgensi sholat, saya alihkan sedikit urgensi wudu. Saya tidak memberikan pertanyaan, tapi hanya menggelitik logika kita. Sederhana sekali. Contohnya, begitu kita tidak menggunakan pertanyaan, maka body language, yang kedua retorika, suara kita memang powerful. Saya ulang. Nanti pertemuan ini nggak kita ulang lagi loh. Ketika kita menyampaikan satu materi tadi ini, yang ada kait antara muqaddimah dengan khulasah, contoh judulnya, materi yang dipaparkan akan kita sajikan itu setiap mubaligh dan mubalighah, urgensi wudu, pentingnya wudu. Dalam teknik penyajian muqaddimah begini, ada polanya bertanya, question, ada tidak dalam bentuk uraian. Saya yang kedua ini dalam bentuk uraian. Habis waktunya. Tapi apabila tidak dalam bentuk pertanyaan, body language, bahasa tubuh, kemudian retorika, teknik penyampaian full kita, kemudian kesiapan suara kita, vokal, itu powerful. Contoh nih, ini urgensi wudhu contohnya. Bisa menggunakan kata-kata pilih diction, ayahanda, bunda, atau bapak-bapak saleh, emak-emak salihah, atau hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surganya Allah. Itu spontan tuh, amin, pasti gitu tuh. Lalu kita mainkan tadi untuk pengantar sikit saja tentang urgensi wudhu, tidak kita ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, berapa banyak kita berwudhu bisa, tapi tidak sama dengan orang bisa berwudhu karena belajar. Banyak orang berwudhu bisa, tapi karena melihat, karena menengok orang berwudhu. Tapi tidak sama, saudaraku, hasilnya dengan orang bisa berwudhu karena belajar wudhu. Betul? Nah, itu muqaddimah singkat loh. Tapi butuh powerful. Saya contohin kalimat sama, tapi tak powerful. Saudaraku, ini nengok laptop nih. Saudaraku, berapa banyak orang berwudhu dia bisa, tapi karena nengok dan melihat orang berwudhu, hasilnya mungkin tidak sama. Kalau kita, dia bisa berwudhu karena dia belajar berwudhu, isinya sama, tapi yang kedua tidak powerful. Udah, bapak dan ibu sekali tembak, ini kan kita teknik nih, sekali tembak penyajian tadi, kita berpikir-pikir tadi nih, ini kekuatan suara saya dah lemah dah, paham tak?
Kalau kita gesak lagi powerful, kita serak, jangan. Bisa kita pancing lagi ini. Mungkin kita haus. Enggak. Cara haus tuh ada lagi mintanya. Nah, begitu. Pakai apa? Pantun. Biar jangan orang tuh suntuk dari situ. Burung pungguk hinggap di dapur. Anak cecak berlari-lari. Saya tengok kepada ibu panitia di dapur. Enggak ada lah ngantar air kemari. Itu artinya saya ngantuk, itu dah. Paham? Tapi dalam kultum Ramadan itu menarik. Kenapa? Karena siang kita ada puasa. Masa malam nggak ada perhatian? Yang kedua, orang tuh disediakan air putih. Berarti malam itu malam biasa. Kalau malam biasa air putih. Kalau malam luar biasa Tapi oke ya. Paham ya? Ah, dari situ nanti uraiannya kholasahnya itu. Isinya uraiannya itu. Pakai diction, pilihan kata. Yang kedua dalam uraian ini, supaya orang tidak mengantuk, jangan menggunakan hiperbola, kata-kata yang berlebih dan berulang-ulang. Nggak boleh. Ya, disinilah dalam penyajian kita singkat, jelas. Yang kedua, singkat, menarik. Ada jelas, tak menarik. Memang panjang, jelas memang. Datanya ini, tapi ngantuk. Yang ketiga, bahasakan dengan teori atau sumber atau referensi yang kita ambil dengan bahasa yang kita sampaikan, itu bahasa yang ringan untuk diterima audien. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan. Kadang kita bukan salah, seperti Sokrates dalam bukunya Falsafatuna, bahasa Arab, tapi isinya itu adalah filsafat. Kalau di masjid orangnya itu taunya cuma dodos sawit, habis balik tidur, paling-paling nanti cari upah jualan getah ojol, gerondolan. Itu bahasa filsafat itu hapu, kata Ustaz tuh, terlalu tinggi. Paham tak? Maka yang begini nih, cari yang sederhana, ulama. Jadi gunanya ini bukan kita nengok nonton, enggak. Yang materi yang disesuaikan dengan diberikan pengurus YMBU tadi, yang sudah ditetapkan, kita mengambil kata-kata yang daripada tokoh Islam. Jadi nggak keluar dia nanti, sebab apabila filsafat, ada yang Islam, ada yang Kristen. Jangan diambil yang Kristen, walaupun bagus, jangan. Albert Einstein dalam karya bukunya, dia mengungkapkan tuh, religion without science is blind, and science without religion is lame. Memang enak, tetapi ini kenapa nggak yang orang Islam aja, gitu ya? Padahal orang Islam itu ada yang mengungkapkan, siapa dia? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang digelar dia sebagai wali. Walinya di Mesir, Al-Azhar. Jadi tokoh-tokoh mufti diangkat, dia disebut dia sebagai walinya, itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu. Ketika Masjid Nabawi ada orang yang sholat, kaligrafi itu mengganggu orang sholat. Akhirnya wilayah daripada mufti Makkah dan Madinah mengambil jemputan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi untuk meluruskan ini. Kalau kata Syekh Mutawalli hapus, maka kaligrafi di Masjid Nabawi Makkah itu juga dihapus. Tapi apa kata Mutawalli Asy-Sya'rawi? Sikit aja. Dia nggak langsung ke dalil.
Bapak dan Ibu, ketika melihat kaligrafi ini tertulis, apa rasa Bapak dan Ibu menatapnya? Yang laki-laki mengatakan jamil, yang perempuan mengatakan jamilah aydan. Jamilah artinya indah. Untuk yang perempuan, jamil laki-laki, anggun sekali. Kalau anggun indah, kenapa harus kita hapus? Iya juga ya. Dah selesai, nggak jadi dihapus kaligrafi sampai hari ini. Maka digelar dia wali para mufti, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia mengungkapkan lebih hebat itu daripada Albert Einstein. Iya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam penyajian itu ambil benar-benar datanya itu akurat, kemudian kemas dia dengan kalimat yang menarik, oke, yang tidak membosankan, menarik didengar, diulang lagi nggak jadi menarik, dia cukup sekali saja, oke. Yang terakhir, kalau sudah tersaji dia ini, maka namanya natijah, kesimpulan. Dalam teknik penyajian ada kesimpulan ini disebutkan, tapi dalam teknik penyajian ada kesimpulan itu enggak diucapkan, tapi ditanya balik kepada jamaah. Katakan ini, tapi kalau khutbah jangan coba, itu harus ada kesimpulan yang diuraikan. Kalau ceramah di panggung atau kita di kultum bisa disampaikan kesimpulannya, juga bisa tidak. Tetapi di situ yang perlu kita ingat adalah tak, sebenarnya itu adalah kesimpulan. Iya, hanya kalimatnya aja beda. Akhirnya dari kultum kita ini kita tarik kesimpulan, kaku tuh. Kaku tuh. Apa yang dipetik hikmah dari uraian kultum kita malam ini? Dah kita petik, itu artinya dah natijah tuh, dah cuma hanya mengganti bahasa aja. Padahal itu adalah kesimpulan, tapi tidak disebutkan kata-kata kesimpulannya. Yuk saudaraku, anak bunda, malam ini setelah lagi kita nak melaksanakan salat tarawih, paling tidak ada petik hikmah kita pada malam hari ini sebelum saya tutup kultum kita. Baca tak, dah itu udah kesimpulan, tapi tidak disebut kata-kata kesimpulan. Dalam teknik penyajian itu namanya natijah. Ikat pedati kuda pelana ditunggang oleh Raja Maulana, niat hati ingin berlama, waktu juga yang misahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Boleh. langsung pada forum tanya jawab. Boleh. Moderator